Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, maaf baru kali ini saya upload video untuk tutorial pemrograman visual, dan kita sekarang masuk ke bab 6, yaitu membuat array dan looping ya. Apa itu array dan looping? Array ini disebut sejenis fungsi atau logika pengelompokan data, yang dimana array ini berperan penting dalam, atau perannya krusial dalam hal arti dia bisa mengorganisir data gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti membuat sistem yang dimana sistem itu berkaitan dengan data, pasti teman-teman akan menggunakan logika atau fungsi array ini. Dan looping itu adalah sejenis fungsi yang dimana fungsi tersebut dia bisa melakukan pekerjaan atau tugasnya secara berulang terus menerus gitu ya. Itu artinya looping. Artinya biasanya for, while, do well, misalnya menjalankan satu blok ke blok yang lain berkali-kali gitu ya. Artinya sejenis kalau teman-teman memindahkan data, misalnya memindahkan data, membalikan data lagi, misalnya kalau di Windows itu copy, paste, Ctrl Z dan sebagainya, itu ya, itu namanya looping. Nah, hubungannya antara array dan looping ini sangat erat. Nantinya dalam hal teman-teman semua, oke, sudah. Sangat erat. Kenapa disebut sangat erat? Prakteknya dalam semua pemrograman gitu, dan semua pemrograman bukan hanya visual saja, array dan looping ini saling ya, istilahnya bukan disebut 11-12 ya, artinya CS gitu ya, berteman baik dalam hal arti karena dalam petugas pengelompokan data, yang dimana pengelompokan data itu artinya dia akan melakukan pekerjaan memindah-mindahkan atau membalik-balikan sebuah data. Artinya looping ini akan selalu menemani array gitu ya, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada prakteknya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman semua membuat Java page ya, artinya membuat halaman baru untuk membuat sebuah sistem atau program baru. Atau misalnya di sini, saya ada jangan fokus ke punya saya ya. Ini yang udah saya buat untuk modul ini, yang bahan uji coba lah ya. Oke, tinggal klik kanan, new JFrog, bukan JFrog, JavaFX ya. Nah, nanti di sini JavaFX seperti biasa. Ini kita tinggal tambahkan array log from. Ini finish. Nah, nanti setelah muncul di sini, nah bedanya ini masih kosong nih, itu kan masih bias putih yang nggak warna kuning. Nah, baru kita buat JFrog-nya ya. Nah, ini kita buat JFrog list demo gitu ya. New JFrame. Nah, JFrame from di sini kita tinggal kasih nama list demo. Oke, finish. Nah, ini nanti teman-teman semua akan masuk seperti biasa frame baru atau lembar kerja baru di sini.
sesuai nanti dilihat di modul ya. Ini teman-teman akan membuat array dalam arti mengelompokkan data seperti itu. Nah, nanti teman-teman lihat di modul di sini ya. Oke, saya buka yang sudah jadi list demo. Oke, nah nanti teman-teman buat tampilan frame-nya seperti ini ya, yang dimana kita menggunakan swim control list ya, ini yang ini. Nah, di mana listnya? Nah, ini yang ini ya, buat list 1, list kedua. Terus kita membuat ini tuh button right, button left gitu ya. Artinya nanti sistem ini kita akan buat bagaimana data ini dipindahkan ke sini secara massal. Kalau yang ini dipindahkan satu-satu, kalau yang ini dibalikan lagi satu-satu, kalau ini dibalikan lagi secara massal ya. Nah, ini menggunakan button seperti biasa, ini swim control, di sini button, terus ini label ya, label, terus ini juga label sama, terus ini text valid, mana ini text valid. Nah, ini nanti outputnya ya, outputnya text valid, terus button lagi keluar. Nah, di sini teman-teman sudah ada tabel. Di sini tinggal ikuti saja. Contoh misalnya nih JPanel itu kan ini nih, ini JPanel. Terus list yang pertama kita kasih event, bukan event, chain name ya. Lagi di kanan chain variable name, kita kasih label. Maksudnya label itu kasih namanya gitu, untuk nanti kita buat scriptnya. Nah, ini untuk list 1 ya, yang ini untuk list kedua, nah yang ini, dan ini untuk button right ya, button right all. Nah, yang ini, terus ini button right, nah yang ini gitu ya. Terus ini button left ya, yang ini. Nah, button left. Yang selanjutnya ini button left all, dan JLabel 2. Ini JLabel 2, ini label item info gitu kan. Terus ini sebenarnya tidak ada apa ya, ini hanya label nama aja untuk mengasih keterangan total di sini gitu ya. Nah, ini chain names, text total, dan ini button keluar. Nah, setelah teman-teman buat seperti ini nanti kita masuk ke source kodenya. Nah, ini source kode, dimana di public list demo nanti teman-teman akan muncul pertama kali di public list demo yang ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman ketik nih programnya. Jangan apa ya namanya, jangan kalau misalnya ada tanda merah, tanda seru, jangan panik, ketik aja, yang penting sesuai dulu. Dan di sini saya tambah keterangan, ini create new from list demo, artinya membuat list baru. Nanti setelah list baru dibuat, nanti dia akan dihitung. Nah, dihitungnya seperti apa tergantung kepada data yang dimasukkan. Nah, kita sudah masukkan data nih di sini ya. Di paha ayam, paha dada harganya 15.000, dada ayam 17.000, kola, Milo, dan sebagainya.
nanti rumusnya adalah total sama dengan total plus harga. Nah, total di sini adalah total dari 0 ini, gitu kan? Maksudnya di sini, gitu kan? Nanti apa namanya? Desainnya adalah berapa list harga yang di sini. Ketika ini list di sini dipindahkan ke sini, berapa harganya di sini, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, nah ini sampai di source code awal, ini sampai ke sini ya. Diinputkannya. Nah, untuk list yang kedua juga sama ini ya. Misalnya bisa aja gini. Nah, itu kan. Nah, ini udah ada beda lagi kan. Nah, intinya ketika teman-teman sudah masuk ke apa namanya, masuk ke, bukan masuk, sudah desain ini, masuk ke source code. Nah, di public class demo ini teman-teman buat scriptnya seperti ini ya. Cek terus ini kan sampai total, private void hitung biaya, terus sampai private isi list. Nah, ini isi list, terus void isi list 2. Nah, ini ya. Baru nanti ketika sudah script awal kita masukkan, kalau misalnya ada tanda seru merah di sini gitu kan, seperti, nah ini tanda seru, ini nggak masalah, artinya di tool atau di NetBeans yang terbaru ini masih belum mengenal karakter baru, bukan karakter ya, belum mengenal bahasa pemrograman yang diupdate gitu ya, itu. Tapi dia masih apa namanya, mengenal bahasa pemrograman lama gitu kan. Terus nanti balik lagi ke sini gitu ya. Nah, baru di sini kita buat action gitu kan. Apa namanya, buat action untuk memberikan nilai gitu kan ya. Nah, action memberikan nilai event. Nah, di sini list kita, nah ini karena saya udah dibuat, ini sudah saya kasih value atau nilai untuk this value change. Nah, kalau misalnya teman-teman kosong pasti seperti ini ya. Nah, nanti klik aja, klik, nanti dia akan masuk ke pengkodean atau script. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini nanti di sini teman-teman, misal karena kan tadi udah dibuat ya di sini nih, mana sih, oh sorry, nah yang tadi ini kita membuat dulu list harganya, baru di sini di label di sini, baru kita kasih nilai. Nah, samakan dengan hal yang di atas gitu kan. Nah, nanti di sini sudah dikasih nilai gitu kan ini, terus baru tambah kembali lagi ke desain. Nah, ini di poin ke-7 ini, setelah teman-teman kasih script ini, baru ke desain, klik kanan lagi ya, event fokus. Nah, nanti fokus maksud fokus di sini adalah fokus untuk apa namanya, memindahkan data berserta nilai value-nya. Nilai sama value sama aja ya, memberikan value-nya gitu kan, nilainya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah klik kanan event fokus klik, nah nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Nah, di sini. Nah, baru di sini masukkan script ini. Script ini adalah fungsinya untuk apa namanya, jika terdapat data di list 2 di sini, nah
maka kosongkan terlebih dahulu. Bukan kosongkan, artinya jika list pertama dipindahkan ke list kedua, maka di sini harus dikosongkan. Contoh misalnya item 1 dipindahkan ke item list 1, di sini yang ini dipindahkan ke item list 2, maka di sini harus itemnya 2, 3, 5. 2, 3, 4, 5. Jadi gak ada item 1. Maksudnya seperti itu. Nanti hasilnya seperti nanti kita uji cobakan ya. Nah, selanjutnya di JList keduanya juga sama itu ya. Klik kanan, fokus JList form 2. Nah, tinggal dibalik saja. Ini yang dibalik maksudnya kalau misalnya dipindahkan lagi nih, di sini tadi kan udah dipindahkan logikanya. Item 1 dipindahkan ke item 1 di list 1 dipindahkan ke list 2, maka di sini harus hilang. Nah, kalau misalnya di sini dihilangkan, dipindahkan lagi, maka dipindahkan ke sini, di sini harus hilang ya. Nah, lalu di button nah ini button close, ini tinggal klik kanan button open action, tinggal sistem exit 0, artinya keluar sistem. Nah, setelah ini kita uji coba ya, kita uji coba hingga hasilnya seperti ini. Klik kanan, run file. Nah, ini saya, oke. Misalnya Pahayam. Nah, maksud dari script di sini yang mana tadi tuh? Nah, yang ini. Nah, ini jika dipindahkan ke yang ini ya. Jika list 1, data list 1 dipindahkan ke sini, tes, maka tidak ada Pahayam di sini. Gitu kan. Dan kalau yang ini dipindahkan lagi ke sini, nah maka jangan ada lagi data yang ada di sini gitu maksudnya. Nah, maksud di sini clear section itu artinya jika datanya dipindahkan, maka bersihkan yang di sini gitu kan. Nah, karena kita sudah mencantumkan harga di sini. Nah, ini fungsi mana tadi tuh? Hitung harga. Nah, hitung harga. Mana rumusnya tadi? Nah, total sama dengan total plus harga. Nah, ini 12.000. Cek benar nggak 12.000? Apa sih yang 12.000? Kentang goreng. Nah, kan kentang goreng 12.000 nih. Terus nah, seperti itu. Misalnya kalau ingin dipindahkan semua, tinggal klik bar. Di sini kosong. Pindahkan lagi semua. Nah, ini kosong. Itu ya. Nah, yang ini item kan belum dipilih tuh. Ada di sini untuk ada keterangan item belum dipilih. Oke, pindahkan lagi. Nah, ini memberikan keterangan kentang goreng harga sekian, Coca-Cola dan sebagainya. Ini nanti harganya tinggal ditambahkan. Nah, 8.000, 25.000. Nah, ini nanti kalau teman-teman dikembangkan ini bisa jadi pos kasir gitu ya. Jadi nanti di pos kasir kalau di tempat makan atau apa, pesannya apa, misalnya kentang goreng, terus misalnya apa lagi, sup ayam, terus apa lagi, nasi putih, minumnya apa, Coca-Cola misalnya. Nah, total harga 30.000. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk untuk source kodenya ini nanti teman-teman pull di sini, dan nanti teman-teman bisa menggunakan barangkali kan ini saya copy paste di Google Doc supaya teman-teman tidak bingung gitu kan. Teman-teman pakai pakai Visual Code atau pakai Sublime seperti saya ya. Contoh misalnya
Jadi tinggal, kadang suka bingung juga sih kalau saya main copy paste, tapi bagusnya ketik sendiri sih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti urutannya sama itu dengan yang ada di NetBeans gitu ya. Itu urutannya sama. Ada 410. Benar nggak ada 410? Tuh ya. Pakai Sublime Text atau pakai apa namanya? Notepad++ kalau di teman-teman menggunakan Windows gitu ya. Bisa menggunakan Notepad++ atau di Sublime Text juga ada di Windows. Oke. Nah itu teman-teman, seperti biasa nanti tugasnya teman-teman tinggal kerjakan dan di-upload di ruang. Oke, itu aja teman-teman untuk apa namanya bab 6 tentang array dan looping. Ya kan? Saya harap teman-teman tidak terfokus kepada apa modul yang saya kasih, tapi bisa teman-teman silahkan kembangkan. Syukur-syukur ini teman-teman dikembangkan menjadi pos kasir gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, ditutup billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.